Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nafisa Nur Alifa Haniamka dari kelas PTIKD dengan NIM 230209501058. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rangkuman tentang presentasi terkait dengan materi kelompok 3 dan kelompok 4 yang telah melakukan presentasi pada minggu kemarin. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk pada pembahasan yang pertama. Jadi pada minggu kemarin kelompok 3 telah menjelaskan dan memaparkan sebuah materi yang berjudul Sistem Operasi Thread. Apa itu thread? Thread adalah unit terkecil dari proses eksekusi dalam sebuah program yang memungkinkan program untuk melakukan beberapa tugas secara bersamaan. Dalam dunia modern, pengelolaan proses menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan kinerja sistem yang efisien dan andal. Dua konsep utama yang sering dipertimbangkan dalam proses adalah thread dan proses sinkronisasi. Thread merupakan unit terkecil dari suatu proses eksekusi dalam sebuah program yang memungkinkan tugas-tugas dijalankan secara paralel dan lebih efisien. Terus, materi selanjutnya yaitu manfaat thread. Thread memiliki beberapa manfaat, yaitu meningkatkan responsivitas aplikasi, yang kedua memanfaatkan sistem multiproses secara efektif, yang ketiga meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya komputer, dan yang keempat peningkatan kinerja. Dengan menggunakan thread, program dapat menjadi lebih responsif dan efisien karena tugas-tugas dapat dijalankan secara paralel. Manfaat dari thread sangatlah beragam, mulai dari meningkatkan responsivitas aplikasi, memanfaatkan sistem multiproses secara efektif, hingga meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya komputer. Dengan adanya thread, pengguna dapat merasakan peningkatan kinerja dan pengalaman pengguna yang baik dalam penggunaan aplikasi komputer sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan thread. Pengelolaan thread melibatkan beberapa proses, yaitu pertama proses pembuatan, yang kedua proses penghancuran, yang ketiga penjadwalan, dan yang keempat adalah sinkronisasi. Yang selanjutnya ada model thread yang terdiri dari single thread dan multi thread. Dalam model single thread, hanya terdapat satu thread dalam sebuah program, sementara dalam multi-thread, program memiliki banyak thread yang berjalan secara bersamaan. Model many-to-many merupakan kombinasi dari kedua model sebelumnya. Selain itu, metode komunikasi antar thread juga penting dalam pengelolaan thread, di mana metode ini memungkinkan thread untuk saling berinteraksi dan berbagi data. Metode tersebut saling mencakup penggunaan variabel, bersama sinkronisasi thread dengan mutex, logs atau smartphone, serta penggunaan mekanisme seperti wait dan notify. Yang selanjutnya adalah dampak dari suatu sistem yang tidak sinkron. Bisa menyebabkan beberapa dampak. Yang pertama ada dampak deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih sering menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sering dipakai. Adapun solusi yang bisa digunakan untuk mengatasi deadlock yaitu menangani deadlock seperti pendekatan pencegahan dengan menghindari kondisi deadlock, deteksi dan pemulihan deadlock, atau pendekatan penghindaran dengan menghindari pembentukan siklus permintaan sumber daya. Dampak yang kedua adalah starvation. Starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock, proses yang kekurangan resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation atau kelaparan. Adapun solusi yang digunakan untuk mengatasi starvation ada beberapa cara. Yang pertama, melakukan aging, yaitu proses awal yang diberi urutan n, pemrosesan dengan rumus n, p plus t, atau p dikali n. Maksimum akan digunakan dikerjakan, dan proses yang lain dinaikkan tingkat urutan prosesnya agar nanti jika ada proses lain yang masuk, proses terdahulu mendapatkan bagian result dan dapat dikerjakan. Dan yang ketiga dampaknya adalah rest condition, yaitu situasi di mana perilaku program komputer tergantung pada urutan operasi non-deterministik atau tidak terduga dari beberapa proses atau thread eksekusi. Adapun cara mengatasinya, digunakan beberapa teknik untuk menghindari rest condition, yaitu synchronization, looking session, message passing, immutability, testing and debugging,
dan anatomic operation. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan kelompok 4. Kelompok 4 telah melakukan presentasi pada minggu kemarin dengan membawakan materi yang berjudul proses sinkronisasi. Jadi, apa itu proses sinkronisasi? Proses sinkronisasi adalah teknik yang digunakan untuk mengkoordinasikan akses ke sumber daya bersama antara beberapa proses atau thread dalam sebuah sistem. Proses sinkronisasi adalah teknik yang digunakan untuk mengkoordinasikan akses ke sumber daya bersama antara beberapa proses thread atau sebuah sistem. Yang selanjutnya adalah manfaat proses sinkronisasi. Jadi proses sinkronisasi memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama ada konsisten data, yang kedua kerja tim yang efisien, yang ketiga fleksibilitas dan mobilitas, yang keempat penghematan waktu dan tenaga, yang kelima keamanan data, yang keenam peningkatan produktivitas, dan yang ketujuh pemulihan data yang mudah. Manfaat dari proses sinkronisasi ini meliputi penghindaran dari race condition, deadlock, dan kelaparan, serta memastikan integritas data dan konsistensi hasil operasi. Dampak dari ketidaksinkronan dalam sistem termasuk hasil yang tidak konsisten untuk penurunan kinerja. Baik, pada pembahasan selanjutnya yaitu dampak dari sistem yang tidak sinkron. Jadi terdapat 3 dampak dari sistem yang tidak sinkron, yaitu yang pertama ada race condition. Race condition terjadi ketika 2 atau lebih proses atau thread berusaha mengakses sumber daya bersama pada waktu yang sama. Hal ini dapat menyebabkan hasil yang tidak terduga atau salah karena proses tersebut bersaing untuk mengubah nilai yang sama secara bersamaan. Yang kedua ada critical section. Critical section adalah area dari kode yang harus dijalankan secara bersama-sama oleh satu proses atau thread pada suatu waktu tertentu. Jika tidak diatur dengan benar, dua proses atau thread dapat memasuki critical section pada saat yang sama, menyebabkan konflik dari hasil yang tidak diinginkan. Yang ketiga ada deadlock, yaitu terjadi ketika 2 atau lebih proses atau thread saling menunggu untuk sumber daya yang dipegang oleh orang lain. Dalam deadlock, tidak ada proses atau thread yang dapat melanjutkan eksekusi karena mereka saling menunggu. Untuk mengatasi solusi dari dampak sistem yang tidak sinkron, terdapat beberapa teknik sinkronisasi yang umum digunakan, yaitu yang pertama ada mutex, digunakan untuk mengunci sumber daya sehingga hanya satu proses atau thread yang dapat mengaksesnya pada satu waktu tertentu. Yang kedua ada smartphone, yaitu menyediakan mekanisme untuk mengontrol akses ke sejumlah sumber daya yang terbatas. Yang ketiga ada monitor, yaitu mengizinkan hanya satu proses atau thread untuk menjalankan kode tertentu pada satu waktu, menghindari race condition, dan mengatur akses ke critical section. Dan yang keempat ada deadlock avoidance, menggunakan strategi seperti pengaturan urutan penguncian sumber daya atau pemantuan sumber daya untuk menghindari deadlock. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah pengembangan perangkat lunak modern saling melibatkan penggunaan thread dan sistem sinkronisasi untuk mencapai kinerja yang optimal dan pengalaman pengguna yang responsif. Thread memungkinkan program untuk menjalankan tugas secara bersamaan, meningkatkan efisiensi dan responsivitas aplikasi, namun penggunaan thread juga membawa tantangan tersendiri, terutama terkait dengan koordinasi dan sinkronisasi akses ke sumber daya bersama. Dalam memahami thread, penting untuk menyadari bahwa setiap thread memiliki aliran eksekusi sendiri dan dapat menjalankan kode secara independen. Hal ini memungkinkan aplikasi untuk menangani tugas-tugas yang berbeda secara bersamaan seperti pengambilan input pengguna, pemrosesan data, dan penampilan output. Namun ketika berurusan dengan sumber daya bersama seperti variabel global atau memori bersama, perlu adanya mekanisme sinkronisasi untuk menghindari konflik dari suatu kegagalan. Sistem sinkronisasi seperti mutex, smartphone, dan monitor memberikan cara untuk mengelola akses ke sumber daya bersama dengan aman. Mutex digunakan untuk memastikan bahwa hanya satu thread yang dapat mengakses sumber daya pada satu waktu, sementara smartphone memungkinkan pengendalian akses lebih fleksibel dengan menggunakan izin terbatas. Monitor, di sisi lain, menyediakan mekanisme untuk mengunci sebagian atau seluruh sumber daya bersama dalam sebuah objek, sehingga hanya satu thread yang dapat mengaksesnya pada satu waktu tertentu.
Selain itu, pengembang juga perlu mempertimbangkan overhead yang terkait dengan penggunaan thread dan sistem sinkronisasi. Pembuatan dan pengelolaan thread dapat menambah beban kerja pada sistem. Dan penggunaan sistem sinkronisasi juga dapat mengakibatkan penurunan kinerja jika tidak dikelola dengan baik. Dalam pengembangan perangkat lunak modern, pemahaman yang mendalam tentang thread dan sistem sinkronisasi adalah kunci untuk menciptakan aplikasi yang responsif, efisien, dan aman. Berikut merupakan pemaparan dari rangkuman materi saya terkait dengan presentasi kelompok 3 dan kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.